Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan Nabi yang tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, yang kita cintai bersama, Al-Ustadz Al-Hajj Rizal Kasim selaku pembina Majelis Sayyidul Ayyam Sulutgo. Yang kita hormati pula para asatidzah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, jamaah, baik pengurus majelis ta'lim, anggota majelis ta'lim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang disebutkan ini senantiasa diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, keafiatan, dan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ingin lapor dulu sama ketua pembina Majelis Sayyidul Ayyam. Mohon maaf keterlambatan bukan karena kesengajaan, tapi ini ilmu tunggu baku tunggu ini yang backing semua bertunggu-tunggu. Kalau mau dilihat, kita ini sesama dengan orang sakit di rumah sakit. Kabel kiri kanan. Masih ada lagi strong atau apa? Sampai kita mau jelaskan terus Dinto mau bilang apa. Ini tanggal berapa Zulhijjah? Ya, tanggal 3. Ini bulan akhir tahun atau bulan awal tahun? Baik. Bagaimana dengan bulan Dzulhijjah ini? Ada apakah dengannya? Ya, bulan Dzulhijjah ada dua hal besar yang ada di bulan ini. Yang pertama disebut dengan Yaumul Arafah, hari Arafah atau haji. Al-Hajju Arafah, haji itu puncaknya di Arafah. Kemudian yang kedua disebut dengan Yaumul Idul Adha, hari raya Idul Adha. Jadi ada dua hal besar, yaitu bulan Dzulhijjah orang melaksanakan ibadah haji, dan di bulan Dzulhijjah pula umat Islam merayakan Idul Adha. Tanggal berapa 1 Dzulhijjah kemarin? Tanggal 28.
Sebelum atau sesudah maghrib? Sesudah maghrib. Masuknya waktu maghrib mulai tanggal baru bulan Hijriah. Kalau jam 12 malam masuk tanggal baru Masehi. Itu bedanya. Jadi Hijriah dihitung sesudah maghrib, maka masuklah tanggal Hijriah. Berikut, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Dzulhijjah? Yang pertama, Nabi mengatakan, man ra'a minkum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik sya'rahu wa azfarah. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa di antara kalian mulai melihat datangnya hilal 1 Dzulhijjah, kemudian dia berkehendak ingin melakukan kurban di hari nahar, maka hendaklah jangan memotong rambut dan memotong kuku. Jadi kalau ibu-ibu, baik yang sudah hajjah, yang belum hajjah, yang sudah haji dan yang belum haji, sunnahnya bila masuk tanggal 1 Dzulhijjah jangan memotong bulu-bulu yang ada di badan. Bukan cuma rambut, bulu yang ada di badan, baik alis mata, baik kumis, jenggot, ketiak, dan maaf yang satu terakhir itu. Oke? Tidak usah ketawa, saya serius ini. Berikut, termasuk menggigit-gigit kuku. Ada kan orang punya kebiasaan gigit kuku? Tidak bisa. Makruh hukumnya bagi orang yang ada niat mau berkurban. Tapi kalau Anda tidak punya niat mau berkurban, tidak mengapa mencukur rambut, mencukur alis, kumis dan jenggot, bulu ketiak dan bulu kaki. Oke? Karena Nabi mengatakan begitu. Barang siapa di antara kalian melihat masuknya tanggal 1 Dzulhijjah dan dia hendak ayyudhhiya, berkurban, punya niat kurban, fala yumsik sya'rahu wa azfara, maka jangan dia memotong rambut, bulu dan kuku-kukunya bagi yang berkurban. Jadi paham? Berikut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna yauma arafah wa yauman nahar wa ayyamut tasyriq iduna ahlal islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Rawahu jamaah illal Bukhari. Artinya, sesungguhnya kata Nabi, hari Arafah, hari Nahar dan hari Tasyrik itu adalah hari rayanya kami orang Islam. Karena hari itu kata Nabi, yaitu hari-hari di mana kita makan dan minum. Makanya perlu diperhatikan kapan kita puasa dan kapan kita haram berpuasa. Di hari-hari bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah masuk, maka kita bisa berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Pun ketika masuk tanggal 8 Dzulhijjah, itu disebut dengan Yaumu Tarwiyah namanya. Apa itu hari Tarwiyah? Yaitu hari di mana saudara-saudara kita umat Islam sedang mempersiapkan diri untuk ada di Mina. Karena tanggal besoknya 9 mereka akan bersiap sesudah zuhur menuju Arafah untuk wukuf dari mulai tergelincirnya matahari dan berakhir saat terbenamnya matahari. Itu rukun haji. Kita yang tidak mengerjakan haji, tanggal 9, 8
9 kita disunnahkan berpuasa. Tanggal 8 itu disebut Yauma Tarwiyah. Bisa dipaham, Bu? Apa hikmahnya berpuasa? Hikmahnya kata Nabi, bila engkau berpuasa di bulan haji pada hari-hari tarwiyah, dosamu 2 tahun yang lalu diampuni Allah, dan diampuni pula dosamu 2 tahun yang akan datang, kecuali syirik kepada Allah. Bisa dipaham? Itu hikmah fadilahnya bulan Dzulhijjah. Berikut, Ustaz, apa yang akan kita lakukan di hari di mana kita tidak mengerjakan haji? Perhatikan Ibu. Yang pertama, yang sudah pernah melaksanakan haji dan yang pernah melakukan umrah walaupun belum haji, sudah pernah umrah, maka sunnah baginya untuk berkurban di hari nahar. Kurban. Pertanyaannya, Ustaz, kira-kira kalau saya kurban, syarat kurban apa saja? Syarat kurban apa saja? Perhatikan Ibu. Yang pertama, hindari 4 jenis hewan yang tidak boleh dipakai untuk kurban. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila madza la yumti min ad-dhahaya. Suatu saat Nabi ditanya tentang hewan yang tidak layak kurban. Nabi berkata, faqala ada 4 jenis hewan yang tidak dibolehkan kita kurban. Yang pertama, kata Nabi, al-awra, al-bayyin awraha. Al-bayyin awruha, hewan yang matanya juling, bahasa orang itu mata belok, buta sebelah, apalagi dua-dua. Oke? Tidak boleh dipakai untuk kurban. Itu al-awrat namanya. Yang kedua, kata Nabi, al-ajfa, binatang yang pincang, yang cacat. Oke, kakinya tidak ada sebelah, tanduknya tidak ada sebelah. Oke, jalannya pincang. Tapi Ustaz, kita punya uang cuma cukup untuk beli hewan yang pincang. Kira-kira boleh tidak saya pakai kurban? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, boleh Anda memakainya sebagai hewan kurban dengan catatan hewan pincang tadi dikasih gabung dengan hewan-hewan yang tidak pincang, kemudian diusir dan dilihat. Kalau yang pincang mampu mengejar kelompoknya, berarti dia dianggap tidak pincang, boleh dipakai kurban. Tapi kalau dia ketinggalan jauh, berarti memang dia pincang, tidak boleh dipakai untuk kurban. Bisa dipahami, Bu? Itu al-ajfa namanya, al-awrat, al-ajfa yang pincang. Ustadz, waktu saya beli hewannya tidak pincang, tidak buta. Oke, tapi biasanya orang kalau mau beli hewan masih jauh-jauh hari sebeli memang suruh orang piara, nanti sudah di hari baru ambil. Waktu ambil Ustaz, kaki di subengko di kaki, kaki di tandu patah. Boleh tanduk patah asalkan patahnya tidak mengeluarkan darah. Kalau tidak mengeluarkan darah, boleh dipakai untuk kurban. Oke, Ustaz, bagaimana ketika belinya tidak sempurna, tapi tiba hari pemotongan binatang tiba-tiba jadi cacat? Kan namanya binatang, bisa berkelahi, bisa masuk di lubang, bisa terjepit, terlilit tali, kemudian dia menjadi cacat. Padahal sudah waktunya hari raya kurban. Maka Imam Syafi'i dan golongan Syafi'iyah mengatakan sah dipakai untuk kurban.
karena waktu belinya dalam keadaan sempurna. Jangan usah marah-marah sama yang berjaga. Ngana tak suka sedoi, ngana suruh minta rupa-rupa, suruh jaga tu binatang serupa ini, subengko dia. Jangan salahkan mereka, karena binatang itu berbeda, maka sah digunakan. Ustadz, bagaimana dengan ketika sudah beli, sudah pas waktu tiba DP hari orang curi, binatang hilang, oke? Ibu, kalau mampu beli lagi, kalau tidak mampu sudah sampai niat kurbannya. Lan yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa, kata Quran. Bukan darahnya, bukan dagingnya hewan yang sampai kepada Allah, tapi nilai takwa kurbanmu itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami, Bu? Ustadz, kon dia mati, syukuran DP besok, yang menjaga bilang, ibu pe sapi baru tadi malam sakarat, mungkin sedikit lagi so cross the way. Bagaimana? Cepat-cepat sembelih sebelum dia wafat dan sedekahkan sebagai hewan sedekah, bukan hewan kurban. Adapun besoknya tiba hari rayanya, hari kurban, maka ibu-ibu bila ada kemampuan bisa membelinya lagi, bila tidak maka niatnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipaham, Bu? Baik. Berikut. Yang ketiga, jenis hewan yang tidak boleh, al-maridah. Apa itu maridah? Yang sakit. Waktu beli, Ustadz, itu binatang primata menyala begini. Di petanu dia gosok-gosok begini. Waktu semua potong, dia sebegini, Ustadz. Semua hampir tak duduk. Bagaimana itu? Tidak boleh digunakan kurban. Bisa dipaham, Bu? Tidak boleh dipakai kurban. Namanya hewan sakit. Yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, yaitu apa? Al-hazilah. Apa itu al-hazilah? Kurus, sunya ada daging, jangankan bilang potong, helemolia masuk setengah mati. Tidak boleh dipakai untuk kurban, karena yang mau dibagi adalah dagingnya, bukan tulang belulangnya. Bisa dipaham? Kemudian selain itu apalagi Ustadz? Dalam hadis-hadis yang lain Nabi menyebutkan yang telinganya robek. Telinganya robek. Ya. Yang kaskado binti gogohia tidak boleh. Yang apa, penyakit kulit ya, tidak bisa dipakai kurban, harus sehat. Jadi kurban yang paling afdal menurut Imam Asy-Syafi'i yaitu berkurban dengan unta. Tidak mampu dengan sapi. Tidak mampu bisa dengan kambing. Tidak mampu, tidak usah kurban. Bisa dipaham, Bu? Berikut. Ustadz, apakah kita yang kurban boleh makan dagingnya? Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman, "Wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah sebahagian dari kurban yang kau kurbankan dan sebahagian kau beri makan orang yang sangat fakir di antara kalian. Berarti orang boleh makan. Ustadz, ukurannya kira-kira berapa kah bagian kurban yang boleh dimakan? Sepertiga. Sepertiga. Ustadz, kalau setengah, kalau Anda juga dalam keadaan fakir, boleh Anda memakannya separuh. Ustadz, kalau semua, usir pada dari masjid, yang berguna dia di situ. Bisa dipaham, Bu? Bisa dipaham?
kecuali akikah. Ada bedanya. Kalau akikah boleh dimakan oleh keluarganya, kecuali ibunya tidak boleh makan, karena ibunya menyusui anaknya, sedangkan akikah itu untuk anaknya sebagai ganti tebusan. Bapaknya boleh, saudaranya si anak boleh, kakek neneknya boleh, kecuali ibunya yang tidak boleh makan daging akikah. Berikut, Ustadz, apalagi perbedaan antara kurban dengan akikah? Kalau akikah sunnahnya dimasak baru dibagi, sedangkan kurban lebih afdal dibagi dalam keadaan mentah dan utuh. Bisa dipaham, Bu? Berikut, Pak Ustadz, kira-kira ada berapakah jenis kurban? Ibu, ada 3 bentuk kurban. Yang pertama, kurban wajib. Yang kedua, kurban kafarat atau dam. Yang ketiga disebut dengan kurban sunnah. Orang yang mengerjakan ibadah haji, haji tamattu dan haji qiran, mereka di hari nahar, hari Idul Adha, mereka wajib berkurban. Hukumnya wajib karena mereka membayar denda. Tamattu artinya bersenang-senang. Waktu sampai di kota Makkah langsung niat untuk umrah, berarti belum haji, maka namanya haji tamattu, bersenang-senang. Karena yang lain ada pakai ihram, dia sudah boleh lepas ihram setelah umrah, maka dia bersenang-senang, kena denda, wajib kurban 1 ekor kambing. Perbedaan kedua, kurban yang tidak haji dan kurban orang yang sedang haji, yaitu saya tidak haji tahun ini, saya mau kurban 1 ekor kambing untuk saya dan keluarganya, itu dibolehkan, ya, 1 orang untuk 1 keluarga, kecuali kurban wajib 1 orang hanya untuk 1 kambing. Bisa dipaham, Bu? Ustadz, saya punya anak 5, semua belum kawin, tapi saya punya anak suka kerja semua. Oke, saya mau kurban, kemudian saya kumpul-kumpul kita anak-anak pedoi, ada yang kasih 500, ada yang kasih 7,5 untuk mau beli 1 ekor kambing. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh kongsi 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, kecuali dikeluarkan oleh 1 orang, namanya kepala keluarga. Bisa jelas ini? Dan uang itu harus dari kepala keluarganya. Tapi Ustadz, Pak Tua belum kerja, cuma kita yang kerja, kira-kira boleh tidak pakai nama saya? Kata sebagian ulama, makruh hukumnya seperti itu. Caranya, si istri dengan sukarela menghadiahkan uang kurban kepada suami, dan suami berkurban atas nama dirinya dan keluarganya. Bisa dipahami, Bu, ini? Ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Ada pertanyaan? Oke, kalau nyanda kita terus sampai maghrib. Masih ada Ustadz Rijal. Berikut, perhatikan. Amma sunnah fama raw syekhan an Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshain amlahain aqranain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kibas yang ada tanduknya. Maka ulama mengatakan tidak boleh berkurban dengan hewan yang tidak ada tanduknya. Aneh toh? Yang tidak ada tanduknya, artinya tanduknya patah. Karena ada juga kambing yang tidak punya tanduk.
Kalau dari lahir dia tidak punya tanduk, maka ada dua pendapat ulama. Yang lain tidak membolehkan, yang lain membolehkan karena bawaan. Jadi yang mana mau dipilih? Terserah ibu. Kalau memang cuma itu doi, sudah biarnya ada tanduk. Yang penting kita tahu di mana-mana kambing pasti ada tanduk. Jadi paham, Bu? Berikut. Ustadz, kira-kira kalau saya akikah, ini ada hubungannya ya, antara kurban dengan akikah. Kalau saya akikah, sebaiknya daging yang tadi dibilang dimasak baru dibagi. Kira-kira Ustadz, boleh tidak daging akikah dan daging kurban diberikan kepada non-muslim? Jumhur ulama mengatakan boleh sebagai syiar. Boleh sebagai syiar. Kecuali Imam Malik dengan syarat, bila itu disetujui oleh pengurus masjid baru dibolehkan. Kecuali Imam Malik. Tapi kita pakai jumhur ulama yang mengatakan boleh daging kurban atau akikah diberikan kepada non-muslim. Bisa dipaham? Berikut yang terakhir. Hari Tarwiyah. Disebut dengan hari apa, Ibu? Hari di mana kita berpuasa. Hari Nahar. Hari Nahar, hari kurban. Hukumnya, kata Nabi, Yauman Nahar Iduna, hari kurban adalah hari raya kita. Wahia ayyam aklin wa syurbin, hari itu adalah hari makan dan minum. Makanya dikatakan dikatakan hari Nahar, haram orang berpuasa. Kapan itu? Tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha, tidak boleh berpuasa. Kemudian hari Tasyrik, satu hari sesudah hari raya, 11, 12, 13, tambah dengan hari tadi tanggal 10, jadi 4 hari tidak boleh berpuasa di sini. Namanya hari-hari Allah haramkan, karena kata Nabi, itu hari-hari raya kita, hari di mana kita makan dan minum. Untuk apa kita berkurban kemudian kita berpuasa? Tidak boleh makan. Jadi paham, Bu? Jadi yang boleh berpuasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 hari sampai tanggal 8 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Tanggal 10, 11, 12, 13 tidak boleh berpuasa. Itu hari raya. Ustadz, nah ini pertanyaan terakhir. Berapa harikah kita berkurban? 4 hari, bukan 3 hari. 4 hari. Yang pertama tanggal 10 Dzulhijjah, itulah seafdal-afdalnya kurban. Yaitu kurban yang paling utama, yaitu kurban pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Syaratnya, bila Anda menyembelih hewan sebelum sholat Idul Adha, maka kata Nabi, wahia syatun bilahmin, itu hanya dianggap sebagai daging biasa, bukan daging kurban. Berarti syaratnya kurban setelah khatib turun dari mimbar, selesai sholat, maka di situ afdal waktu paling baik untuk menyembelih kurban. Hari pertama tanggal 10. Tambah lagi 3 hari ke depan, hari Tasyrik namanya, 11, 12, 13, dengan catatan cuma sampai waktu asar hari ke-13, tanggal 13 Dzulhijjah, asar masuk, maghrib selesailah waktu kurban namanya. Bisa dipahami? Baik, barangkali ini penjelasan singkat tentang apa yang dimaksud dengan bulan Dzulhijjah dan syarat-syarat kurban. Dan yang paling terakhir sekali adalah
jangan berkurban dengan dua cara. Pertama, tawar itu kambing sampai yang berjual sudah boleh untung. Yang berjual kambing pe pokok 2.500.000, orang tawar 1.700.000. Berarti ada niat korban, niat aniaya orang namanya. Yang kedua, jangan berkurban dengan meminjam, karena syarat kurban adalah milik mutlak. Ustaz, kita kok suka masa dorang sebelah-sebelah boleh berkurban pun kita dimboleh. Iya toh? Soalnya baru keluar kalamaring kita PSK P3K. Jadi seboleh masuk di, jangan tersinggung yang baru keluar di PSK. Siapa suruh baru keluar? Tidak boleh kurban dengan uang pinjaman. Ada lagi satu yang terakhir, yaitu apa? Jangan sekali-kali berkurban hanya dengan niat ingin ikut ramai. Oh, masa turun pergi majlis taklim mau kalah dengan dorang di sebelah. Dorang 2 ekor sapi, orang biar juga 2 ekor kambing kurus-kurus, yang penting ada. So 2 ekor kambing lah pun kurus-kurus lagi. Tidak boleh ada niat bersaing dalam hal yang tidak baik. Innamal a'mal binniyat. Kemudian ini terakhir betul terakhir ini. Di hari-hari bulan Dzulhijjah, hari-hari tarwiyah, ibu-ibu mesti banyak baca Quran, banyak istighfar, banyak sholat sunnah, banyak baca salawat, dan banyak bersedekah. Karena bulan-bulan Dzulhijjah ini Allah lipat gandakan nilai pahalanya. Allah lipat gandakan nilai pahalanya. Banyak-banyak bersedekah ibu. Bersedekah lihat-lihat orang. Lihat-lihat orang bersedekah. Yang pertama, cari anak-anak yatim. Mereka itu yang paling utama. Yang kedua, cari janda-janda tua yang miskin, duda-duda tua yang setengah mati. Bisa paham ini? Jangan lupa tawa, kita betul-betul ini. Janda-janda tua yang susah, dan yang duda-duda tua yang setengah mati. Setengah mati mau cari mai tua ulang. Bisa dipaham, Bu? Oke. Sesudah mereka tidak ada, tapi yang paling afdal daripada mereka itu tetangga sebelah rumah yang fakir. Mereka lebih utama daripada anak yatim. Ustaz, tapi kita punya senang pada dia. So susah setengah mati lagi baku firman dengan kita, kau ni mak baku togor le. Ibu, kalau ibu melihat sifatnya, berarti ibu punya kebaikan terhalang hari itu. Tapi lihat haknya sebagai tetangga, berikan haknya. Boleh dipahami ini? Soal ibu tidak suka dan tidak suka atau tidak, terlepas dari itu, berikan haknya karena dia tetangga yang fakir. Mereka lebih utama daripada anak yatim, janda, dan orang-orang duafa lainnya. Bisa dipaham, Bu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.